Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan sedikit membahas tentang pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam. Oke. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu tidak hanya menyoal tentang pendidikan, tapi di situ ada perspektif Islam. Jadi bagaimana pendidikan itu dilihat dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, setidaknya kita bisa mengumpulkan gitu ya istilah-istilah pendidikan dalam Islam. Yang pertama itu pendidikan disebut dengan at-tarbiyah. Kemudian disebut juga dengan at-ta'lim. At-ta'lim. Kemudian disebut juga dengan at-ta'dib. Ini lurus saja begini ya, supaya irit tempat. Kemudian pendidikan itu juga disebut dengan at-tahdib. Kemudian al-mau'idhah. Banyak sekali ya istilah-istilah dalam pendidikan Islam itu tentang pendidikan. Al-mau'idhah, tahzib, al-mau'idhah. Kemudian ada juga disebut dengan ar-riyadhah. Ar-riyadhatu. Kemudian at-tarqiyah. At-tarqiyah. Oke, kop ya. Sini ya. Sini aja lah. At-tarqiyah. Kemudian ada at-talqin. Banyak ya. At-talqinu. Kemudian berikutnya disebut dengan at-tadris. At-tadrisu. Nyambung ini dalnya ya. At-tadris. Kemudian pendidikan juga disebut dengan at-tafaqquh. At-tafaqquh. Harus ini dah apa ya? At-tafaqquh. At-tafaqquh. Lalu at-tabyin. At-tabyin sini ya. At-tabyin. At-tabyin. Kemudian disebut juga at-tazkirah. At-tazkirah. Jadi dalam pendidikan Islam, kata pendidikan itu banyak sekali ya istilah-istilahnya ya. Kalau kita bahas satu-satu ini agak panjang, tapi setidaknya yang populer, yang fenomenal, yang sering kita jumpai istilah pendidikan dalam Islam itu disebut hanya at-tarbiyah, kemudian juga at-ta'lim, dan juga at-ta'dib gitu ya. Kita hapus dulu yang lain ya. Ini hanya sebatas supaya kita tahu saja kalau istilah pendidikan dalam kacamata Islam itu istilahnya banyak sekali, dan itu ada tekanan-tekanannya masing-masing. Tapi dalam kajian pendidikan keislaman itu hanya ini, yang tiga ini yang sering atau yang banyak didiskusikan oleh pakar-pakar ilmu atau pendidikan Islam gitu ya. At-tarbiyah, kemudian at-ta'lim, kemudian at-ta'dib.
Sekarang kita bahas at-tarbiyah dulu ya. Tarbiyah itu tokoh yang mengusung kata itu adalah siapa ya? An-Nahlawi ya. Kalau kita baca An-Nahlawi itu di bukunya Ar-Rahman An-Nahlawi, itu kita bisa baca di Usul Tarbiyah Al-Islamiyah wa Asalibuha. Itu terbitan Damsyik atau Damaskus ya, Darul Fikr tahun 1979, bahwa An-Nahlawi mendukung atau mengatakan bahwa pendidikan itu ya tarbiyah. Karena apa? Karena menurutnya at-tarbiyah itu lebih umum cakupannya daripada at-ta'lim atau at-ta'dib. Nahlawi kemudian mendasarkan istilah tarbiyah untuk pendidikan itu kepada Al-Quran, yaitu pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Jadi kata Rabb di situ menjadi akar daripada kata at-tarbiyah. Jadi dari kata dari wazan madda yamuddu artinya rabbah. Dari wazan madda yamuddu. Jadi rabbah, rabba yurabbi, tarbiyah, yang artinya ya memelihara, kemudian menuntun, menjaga dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kata rabbayani shaghira itu juga memiliki makna memelihara, wa qur rabbirhamhuma, dan mohonkan begitu ya kepada Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau telah menyayangiku, sebagaimana mereka telah menyayangiku waktu aku masih kecil. Jadi Rabba itu juga memiliki arti menyayangi. Jadi kata Nahlawi, at-tarbiyah itu lebih pas terminologinya karena cakupannya lebih umum gitu ya, lebih umum. Jadi kata kama rabbayani shaghira itu ya, kama rabbayani shaghira, itu dalil dari Al-Quran. Lalu kemudian sekarang kata pendidikan disebut oleh beberapa pakar itu yang lebih pas justru at-ta'lim katanya. Ini tokohnya adalah Abdul Fattah Al-Jalal. Abdul Fattah Al-Jalal ini di dalam buku Minal Usul At-Tarbawiyah fil Islam, dia mengatakan bahwa ta'lim itu maknanya lebih tepat karena istilah itu lebih luas daripada yang lain. Jadi begitu. Jadi ada istilah atau ada dalilnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalil Al-Quran bahwa Allah mengajarkan gitu ya, Allah mengajarkan Adam al-asma kullaha, nama-nama seluruhnya, nama-nama benda seluruhnya ini kemudian diargumentasikan oleh Abdul Fattah Al-Jalal ini sebagai satu
landasan argumen kenapa pendidikan itu disebut dengan at-ta'lim. Lalu yang ketiga, at-ta'dib. At-ta'dib ini tokohnya ada Naqib Al-Attas. Naqib Al-Attas atau Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Kita bisa melihat bukunya itu di The Concept of Education in Islam. The concept of education in Islam, a framework for Islamic philosophy of education. Jadi Al-Attas ini salah satu tokoh yang mengusung istilah at-ta'dib untuk pendidikan. Kata Al-Attas ini bahwa at-ta'dib itu menunjukkan istilah yang menunjukkan tentang pendidikan bagi manusia saja. Sedangkan tarbiyah, kata Al-Attas, itu untuk makhluk lain, untuk makhluk lain juga. Jadi khusus untuk manusia, kata Al-Attas, at-ta'dib itu lebih pas, lebih tepat penggunaan istilahnya. Kalau at-tarbiyah itu luas sekali, bahkan saking luasnya bisa juga untuk selain manusia. Jadi kata Al-Attas itu at-ta'dib itu lebih relevan gitu ya, lebih cocok digunakan untuk pendidikan manusia. Lalu berdasarkan 3 tokoh tadi, An-Nahlawi dengan at-tarbiyah, kemudian at-ta'lim dengan tokohnya Abdul Fattah Al-Jalal, kemudian at-ta'dib dengan tokohnya Naqib Al-Attas. Kita ini mau pilih yang mana gitu ya. Kita ini mau pilih yang mana, ini terserah kita. Tapi menurut saya berdasarkan hasil penelitian, kata at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib ini memiliki wazan yang sama gitu ya. Memiliki wazan yang sama. Artinya memiliki dari wazannya madda yamuddu lah gitu ya. Kalau at-tarbiyah dari robbah ya kan, kemudian ta'lim dari allama, kemudian ta'dib dari adaba, memiliki wazan yang sama, sehingga dalam beberapa kajian disebut bahwa ketiganya ini saling berkait gitu ya, saling berkait. Walaupun tokoh-tokoh lain seperti Atiyat Al-Abrazi itu lebih cenderung kepada at-tarbiyah. Muhammad Atiyat Al-Abrazi ini adalah seorang ahli pendidikan yang mengatakan bahwa at-tarbiyah itu lebih tepat untuk arti pendidikan gitu ya. Karena dia bisa bicara tentang pendidikan kan banyak gitu ya, karena mencakup tentang watoniyat atau kebangsaan, kenegaraan, kemudian jasmaniyat, kemudian bicara tentang jasmani, khuluqiyat, bicara tentang akhlak, kemudian akliyat, bicara tentang nalar, otak, pikiran, ijtimaiyat, bicara tentang sosial. Banyak sekali yang cakupan-cakupan dari arti kata at-tarbiyah. Jadi kata Al-Abrazi, at-tarbiyah ini lebih cocok. Walaupun dalam kajian-kajian kita di Indonesia 3 hal ini atau 3 terminologi ini memiliki arti yang spiritnya sama gitu ya. Memiliki makna yang walaupun berbeda tapi saling berkait gitu ya, saling membutuhkan. Karena at-ta'lim itu kan transferring knowledge gitu ya. Transferring knowledge atau pembelajaran. Ta'lim itu lebih fokus kepada pembelajaran atau pengajaran gitu ya. Ta'lim itu. Atau disebut dengan transferring knowledge. Kalau at-ta'dib itu lebih kepada penekanannya gitu ya, lebih kepada pendidikan spiritual, pendidikan akhlak, pendidikan hati gitu ya. Manajemen qalbu lah kalau istilahnya
gimnastian itu lebih pas kepada ta'dib. Artinya kalau pendidikan yang menekankan kepada ruh, kepada sopan santun, kepada akhlak, dan lebih kepada etika, lebih urbaniat gitu istilahnya ya, itu lebih kepada ta'dib. Makanya antara tarbiyah dan taklim dan ta'dib ini saling terkait ya, satu dengan yang lain. Ini barangkali pertanyaan mahasiswa kemarin bisa dijawab melalui kata-kata, melalui tambahan kuliah inilah ya. Tambahan kuliah ini bahwa memang dalam Islam itu istilah pendidikan itu banyak sekali ya, di awal tadi ya. Tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib, ada tahzib, ada mau'izah, ada riyadhah, ada at-tarkiyah, ada at-talqin, ada at-tadris, ada at-tafaqquh, ada at-tabyin, ada at-tazkirah. Tapi yang tiga ini ya populer dan sering didiskusikan dalam kajian-kajian pendidikan Islam. Jadi monggo mahasiswa atau teman-teman, konteks dalam tiga terminologi ini kita bisa saling mengetahui makna atau stressingnya, sehingga kita tahu kapan kita menyebutnya at-tarbiyah, kapan kita menyebutnya at-ta'lim, kapan kita menyebutnya at-ta'dib. Yang penting dalam hal ini ya semuanya saling berkaitan gitu. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.